Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi kita perilaku akademik berbasis generatif AI, sintesis literatur atas faktor-faktor psikologis mahasiswa. Yang dimana beranggotakan kelompok seperti berikut. Ready next. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan generatif AI itu memberikan banyak manfaat kepada kita sebagai mahasiswa, tetapi juga meningkatkan resiko kecurangan akademik. Nah, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI itu dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis seperti motivasi belajar, norma sosial, prokrastinasi, dan tekanan akademik, namun masih terpisah-pisah. Nah, penelitian ini itu mengisi kesenjangan melalui naratif literatur review untuk mengintegrasikan faktor motivasi belajar, tekanan akademik, dan efikasi diri untuk dalam menjelaskan kecenderungan penyalahgunaan generatif AI di lingkungan akademik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana faktor psikologis mahasiswa mempengaruhi penggunaan eh, dan penyalahgunaan AI di perguruan tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara motivasi belajar, tekanan akademik, dan efikasi diri dalam membentuk perilaku penggunaan AI. Dan yang ketiga, apa saja keterbatasan penelitian terdahulu dan peluang pengembangan penelitian terkait penggunaan AI dalam konteks pendidikan tinggi. Selanjutnya ada tujuan yang pertama menjadi hasil penelitian terkait penyalahgunaan generatif AI, yang kedua mengidentifikasi faktor yang mendorong perilaku tersebut, yang ketiga menjelaskan perilaku akademik berbasis generatif AI melalui beberapa kerangka teori, yang terakhir ada memberikan dasar pemahaman bagi pengembangan kebijakan akademik di era AI. Bisa di next. Ada beberapa tinjauan pustaka yang kami gunakan, yaitu ada 5 teori. Theory of Planned Behavior, Self-Determination Theory, Social Cognitive Theory, Temporal Motivation Theory, dan Technostress Framework. Yang dimana teori-teori tersebut membahas perilaku individu didorong oleh niat, motivasi yang dipengaruhi oleh dalam diri sendiri, dari luar, teori di mana semua perilaku dan motivasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, saling berinteraksi, dan juga ada motivasi seseorang untuk mengerjakan tugas dibagi 4, ekspektasi, value, delay, dan impulsif, dan juga stres terhadap teknologi yang dimana merasa menjadi ancaman dan juga sebagai pembantu dari tugas itu. Oke, untuk penelitian ini kami menggunakan naratif literatur review yang diadaptasi dari kerangka kerja Prisma dan proses penyaringannya itu dilakukan pada 6 basis data seperti Scopus, ScienceDirect, Springer, Frontiers, ataupun Google Scholar. Dan dari situ kami mendapatkan 70 artikel yang teridentifikasi di awal dan disaring secara ketat dengan membuang duplikat dan menyeleksi abstrak. Kemudian hasil akhirnya itu adalah 18 literatur yang kualitasnya diuji menggunakan metode MMAT. Dilanjutkan dengan teman saya. Dari 18 kriteria final itu, kami menetapkan kriteria. Yaitu yang pertama, artikel terbit itu di antara 2023 hingga 2026 untuk melihat fenomena nyata pasca kemunculan ChatGPT. Yang kedua, fokus pada subjek mahasiswa perguruan tinggi. Yang ketiga, wajib mengukur variabel psikologis mahasiswa. Dan yang keempat, berlandaskan salah satu dari 4 teori utama, yaitu TPB, SDT, SCT, atau TMT. Boleh dilanjut? Oke, mungkin terdapat tiga tema utama dari sintesis data yang kami lakukan. Di mana yang pertama ini tekanan akademik dan prokrastinasi, yang dimana beban tugas dan stres teknologi atau teknostres menjadikan AI sebagai pelarian atau jalan pintas kognitif. Yang kedua, efikasi diri dan hilangnya agensi, yang dimana kepercayaan diri yang rendah memicu kemalasan metakognitif dan ketergantungan absolut pada AI. Yang ketiga, ada motivasi belajar dan sikap kecurangan, yang dimana dominasi motivasi ekstrinsik itu hanya mengejar nilai, itu mendorong mahasiswa membenarkan suatu tindakan curang. Mungkin bisa lanjut.
Kemudian ada pengelompokan berdasarkan tema, metode, dan teori. Yang pertama ada motivasi belajar dan pembentukan sikap kecurangan. Ini membahas mengenai niat mahasiswa menggunakan AI secara etis dan tidak etis. Yang kedua ada efikasi diri dan hilangnya etis manusia, yaitu mengenai ketergantungan pada AI dapat menurunkan efikasi diri dan kemampuan berpikir kritis. Ketiga ada tekanan akademik dan prokrastinasi. Dan yang terakhir ada dinamika kebijakan geopolitik dan riset. Pada tren penelitian dibagi menjadi 3 fase, di mana fase eksplorasi, konsolidasi, dan fase maturasi, di mana fase tersebut dibedakan pada tahun 2023 sampai 2024, 2024 sampai 2025, dan 2026. Di mana pada fase pertama itu masih dipetakan sebagai apa yang sedang terjadi pada generatif AI. Pada fase kedua, mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi, kenapa banyak yang menggunakan, dan kenapa yang banyak menyalahgunakan. Dan pada fase maturasi, di mana itu akar masalah tidak lagi hanya pada psikologi individu, tetapi juga pada desain sistem penilaian dan kebijakan institusi. Selanjutnya kami membandingkan metode penelitian terdahulu. Metode paling dominan itu metode kuantitatif sebanyak 8 artikel menggunakan SEM atau PLS SEM. Selanjutnya metode kualitatif dan mixed method digunakan dalam 5 artikel menggunakan wawancara, FGD, dan etnografi. Selanjutnya ada juga tinjauan literatur dan bibliometrik digunakan dalam 5 artikel menggunakan SLR, bibliometrik, dan studi konseptual. Lalu terakhir ada metode yang masih berkembang digunakan dalam 2 artikel menggunakan longitudinal dan machine learning. Next. Selanjutnya, teori yang paling sering digunakan yang pertama ada TPB, di mana menjelaskan niat perilaku mahasiswa melalui sikap, norma subjektif, dan kontra perilaku dalam penggunaan AI. Yang kedua ada SDT, melihat pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan AI. Yang ketiga ada SCT, di mana menekankan peran self-evaluasi dan pengaruh lingkungan sosial dalam bentuk perilaku penggunaan AI. Dan yang terakhir ada TMT, di mana memahami hubungan antara prokrastinasi, tekanan waktu, dan kecenderungan menggunakan AI secara instan. Bisa di next. Lalu di bagian temuan utama dari berbagai artikel yaitu yang pertama, kehadiran AI ini memicu paradoks, di mana belajar memang jadi efisien, tapi bahayanya AI membuat mahasiswa jadi malas berpikir kritis. Lalu yang kedua, ancaman overload tinggi, di mana penggunaan gadget yang berlebihan itu memicu teknostress dan burnout. Menawar psikologis yang terbukti efektif adalah membiasakan self-compassion. Lalu yang ketiga, mengapa AI sering disalahgunakan, yaitu pemicunya adalah stres akademik, ikut-ikutan teman, bahkan berkaitan dengan kepribadian gelap seperti narsistik. Lalu yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas beriringan dengan penanaman etika moral pada mahasiswa. Boleh di next. Selanjutnya ada perbedaan hasil antar penelitian. Jadi setelah kami menganalisis terhadap 18 artikel, kami menemukan 3 faktor. Yang pertama ada faktor individual. Faktor individual itu berkaitan dengan kondisi psikologis dan karakteristik pribadi mahasiswa yang mempengaruhi cara mereka memanfaatkan AI seperti motivasi belajar, efikasi diri, teknostress, dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya yang kedua ada faktor lingkungan sosial akademik yang mencangkup pengaruh tekanan akademik, norma sosial, budaya belajar, serta interaksi dalam lingkungan pendidikan yang dapat mendorong atau membatasi penggunaan AI oleh mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga ada faktor etis regulatif yang berhubungan dengan nilai moral, integritas akademik, serta kebijakan institusi yang berperan dalam mengarahkan penggunaan AI agar tetap sesuai dengan prinsip dan standar akademik. Setelah mengkaji dari berbagai artikel, untuk kelemahan literatur terdahulu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, di mana dominasi dari artikel tersebut menggunakan desain cross-sectional, di mana ini hanya bergantung pada satu waktu dan juga berbasis self-report, di mana ini rentan terhadap social disability bias atau diisi berdasarkan mandiri gitu. Yang kedua, analisis faktor psikologis secara parsial, di mana studi ini berfokusnya pada masing-masing faktor saja, secara terpisah, dan belum banyak penelitian yang mengintegrasikan berbagai faktor psikologis dalam satu model. Yang ketiga, yaitu kurang memerhatikan faktor sistemik. Literatur menyoroti karakteristik individu, sementara faktor eksternal seperti sistem penilaian,
kompetisi akademik, dan sebagainya masih jarang dibahas. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan konteks budaya, di mana penelitian ini dilakukan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan sebagainya, di mana konteks budayanya ini berbeda dengan Asia Tenggara. Next. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi, kami mendapatkan 4 peluang penelitian. Yang pertama itu dari segi metodologi, jadi kita harus mulai meninggalkan kuesioner-kuesioner biasa dan beralih ke data yang lebih objektif, misalnya mengecek jejak digital mahasiswa di LMS. Kemudian yang kedua itu ada integrasi teori, jadi tidak lagi meneliti motivasi atau stres secara terpisah, tetapi digabungkan semuanya menggunakan model SEM agar kelihatan sebab akibatnya. Yang ketiga itu konteks budaya, di mana saat ini itu kebanyakan riset AI itu settle-nya itu di barat atau western centric. Jadi kedepannya kita butuh fokus pada eh, budaya Indonesia untuk melihat bagaimana mahasiswa itu em, memakai AI untuk berbuat curang. Yang terakhir itu ada intervensi, di mana saatnya kita udah berhenti mendeskripsikan masalah, jadi harus kedepannya itu harus bisa bikin model tugas baru yang bikin mahasiswa nggak bisa nyontek menggunakan AI, tetapi malah tertantang untuk berpikir secara sendiri. Next. Oke, mungkin untuk bagian kesimpulannya, di mana kontribusi utama dari kelompok kami, yakni penelitian ini adalah yang pertama kali mengintegrasikan 4 teori psikologis, yakni TPB, SDT, SJT, dan juga TMT, yang secara bersamaan untuk membedah masalah AI di kampus. Setelah itu, akar penyalahgunaan generatif AI juga bukanlah teknologinya, melainkan kondisi psikologis mahasiswanya. Nah, untuk faktor pemicunya ada 4, yakni dominasi motivasi ekstrinsik, technostress dan academic burnout, type personality traits, dan juga prokrastinasi. Sementara faktor pelindungnya ada 3, yakni motivasi intrinsik yang kuat, internalisasi kewajiban moral, dan juga self-compassion. Oke, lanjut. Oke, sebagai implikasi dan agenda penelitiannya, di mana institusi pendidikan wajib menerapkan regulasi tata kelola AI yang etis, di mana perguruan tinggi juga perlu segera bergeser ke instrumen asesmen yang berbasis proses, bukan hanya sekedar menilai karya akhir saja. Untuk agenda penelitian lanjutannya, yakni desain longitudinal dan juga machine learning, menggunakan model teoritis yang terintegrasi, dan juga mempersempit konteksnya menjadi konteks budaya Asia Tenggara. Mungkin lanjut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.